Jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Kemudian dikomen sama Bang Sunan Kalijaga, aku perlu turun tangan. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, ini bisa jadi pidana. Saya mungkin laporin dia mungkin ke rumah sakit jiwa mungkin. Nama Gus Samsudin kini sedang ramai diperbincangkan usai perseteruannya dengan Marcel Radival alias pesulap merah kian panas hingga berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Usai aksi Marcel Radival atau pesulap merah yang membongkar trik Gus Samsudin viral dan ramai dibicarakan oleh khalayak, bagai kebakaran jenggot, Gus Samsudin kini menyerang balik Marcel dengan mengancam akan menempuh jalur hukum, yakni dengan melaporkan Marcel ke pihak kepolisian. Perseteruan keduanya pun turut mengundang perhatian Ustadz Dery Sulaiman yang ikut mengkritik Gus Samsudin. Dery Sulaiman menyayangkan sikap Gus Samsudin yang menurutnya telah melakukan pembodohan publik. Terlebih apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin bisa berakibat fatal karena diduga telah menistakan agama. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Dery Sulaiman dan Marcel untuk menanggapi Gus Samsudin yang menurutnya telah merugikan orang banyak? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ustadz Dery Sulaiman akhirnya angkat suara terkait perseteruan panas antara Gus Samsudin dan Marcel Radival atau pesulap merah. Ustadz Dery Sulaiman tidak segan mengkritik Gus Samsudin dan berharap untuk meminta maaf secara terbuka. Mengingat apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin dalam konten maupun pernyataannya bisa berakibat fatal. Jika tidak ada sikap kerendahan hati, ia pun memperingatkan agar tidak membawa agama yang menurutnya sangat sensitif. Terlebih banyak kekeliruan yang disampaikan oleh Gus Samsudin itu sendiri. Tadinya saya nggak kenal beliau siapa ya. Cuma banyak sekali yang kalau lagi live di Instagram, di TikTok, orang tanya bagaimana pendapatnya Ustadz tentang ini pesulap merah. Akhirnya aku kepo lah, aku cari-cari informasi tentang konten-konten dia ya. Menghibur sih kontennya dia. Cuman ketika dia tidak berbuat jujur ya, mengatakan itu sekedar hiburan, itu jadi masalah. Karena dia membawa ayat-ayat Allah, membawa Al-Quran, membawa salawat, membawa agama. Jadi aku rasa perlu dinasihati dan aku sangat fair lah menasihati. Aku juga tidak mengkritik total ya. Aku lihat juga banyak kebaikan, pesulap merah juga banyak kebaikannya, niatnya pasti baik kan. Kemudian Mas Samsudin ini juga dia juga seorang yang punya confidence tinggi ya. Cuman lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin isi semakin konyol kontennya gitu. Apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama dua orang YouTuber besar ya, yang Dr. Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah. Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu untuk menasihati langsung. Ya, karena aku nggak punya akses langsung ke beliau untuk bicara menasihati, aku bikin konten juga. Karena kaidah dalam agama itu kalau kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati sembunyi-sembunyi. Tapi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati terang-terangan sehingga menjadi pelajaran bagi semua. Jadi aku membuat konten, ada 4 konten di TikTok. Yang 3 konten nasihat pertama bukannya didengarkan, kemudian dia menjadi berubah menjadi lebih tawadhu sedikit ya. Tapi malah bela diri, bilang begini begitu dan sebagainya. Cuman aku bilang ini orang aneh gitu. Dia nggak bisa. Kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi ini jujur ya, kalian muslim ya, rata-rata kan? Muslim kan? Aku muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak?
Jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten. Aku nih cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, kan aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya pokoknya kalau tawadu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Orang bersumpah bukan di pengadilan, bukan terpaksa. Kemudian dia membawa nama Allah. Ini bahaya, kalau kata ulama ini pendusta. Jadi bisa disebutkan, antum nggak boleh nih bersumpah ya teman-teman semua ya, bersumpah dikit-dikit demi Allah, wallahi nggak boleh, wallahi demi Rasulullah. Itu boleh sumpah itu dipakai di saat terdesak. Ketika pengakuan kita baik-baik tidak dipercayai orang, baru kita gunakan itu di pengadilan. Tapi kalau kita ketemu orang tiap-tiap demi Allah itu pasti pembohong tuh, tukang bohong ya. Baik Marcel maupun Dery Sulaiman mengaku banyak menerima aduan dari masyarakat atas kerugian yang mereka terima dari aksi Gus Samsudin. Dalam penuturannya, Dery Sulaiman menyarankan masyarakat yang pernah menjadi korban dari Gus Samsudin untuk segera melapor ke Sunan Kalijaga, yang mengaku siap akan melaporkan Gus Samsudin. Sementara Marcel sendiri mengaku tidak takut dengan ancaman Gus Samsudin yang berencana akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah tanggapan Dery Sulaiman dan Marcel terkait permasalahan tersebut? Kemudian dikomen sama Bang Sunan Kalijaga, aku perlu turun tangan. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, ini bisa jadi pidana kan? Nah, kalau masalah kejahilan ya, kebodohan, salah baca ayat ya kita maklumilah. Mungkin orang nggak semua pintar kan, nggak semua orang cerdas kan. Nah, jadi yang penting sudahlah, minta maaf, bertaubat kepada Allah, selesai masalah. Bilang aku bukan ustadz, aku bukan kiai, bukan ulama, aku nih YouTuber, aku malah mendukung dia jadi pelawak. Kalau dia jadi pelawak, aku ikuti konten dia, lucu soalnya. Nah, dia orangnya lucu, unik, aneh lah gitu. Kita Indonesia ini kan perlu orang-orang seperti itu sebagai hiburan kan, biar nggak panik terus kan. Nah, tapi kalau udah bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa agama, hati-hati, sensitif. Datang kepada tukang tenung, tukang santet, tukang ini semua itu. Saya tidak bilang Mas Samsudin dia melakukan aksi kesyirikan ya. Saya cuma mengatakan apa yang dia perbuat, konten-konten dia telah terbukti itu banyak pembohongan publik ya. Itu banyak trik-trik. Itu konten di setting. Oke lah, itu settingan semua, ngaku aja. Tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, nah kalau Dery mungkin ada. Ya, nggak ada. Aku nggak kenal dia dan aku jujur ya, aku suka lihat konten dia lucu, kita ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh, kita mau jadi tabib gitu loh. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia memang lagi perlu hiburan kan. Iya, betul. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau. Karena aku bilang tawadu, humble gitu. Aku nih ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makhrajnya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Iya. Ya diberitahu gitu. Jadi mungkin ada kenapa dari beritahunya ke media gitu. Kan nanti dia akan bilang tuh harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. Kaidah dalam Islam, kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi. Umpama nih, aku lihat Marcel nih buat khilaf salah kan. Aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam. Itu bukan menghinakan dia, enggak. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu.
bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset, betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Saya mungkin laporin dia mungkin ke rumah sakit jiwa mungkin. Karena saya pikir aneh-aneh perbuatannya, apa yang dia ucapkan, perilakunya dia, gayanya dia. Ya, kalau itu serius ya, kalau itu konten, aku sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Sah-sah saja lah, orang mau cari duit, yang mau cari popularitas, mau cari subscriber. Ya kita semua tahu lah, semua di dunia entertainnya kan disettingan. Tapi kalau seandainya dia tetap kekeh, ini ilmuku, ini maunah, ini ilmu Allah, ini hikmah. Nah ini, aku pikir serius ya. Nah kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik, ini bukan ruqyah syariah lagi ya Ustaz. Penipuan. Itu masuknya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi. Kalau kata Ustadz Faizar disebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan-jangan Islam yang pembohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya. Iya, kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain. Meski kecewa dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin dalam kontennya, yang menurutnya telah merugikan banyak orang, namun Dery Sulaiman mengaku akan lebih senang jika Gus Samsudin tidak membawa-bawa nama agama. Baginya, hal itu sama saja dengan menyoreng agama itu sendiri. Dery Sulaiman mengaku akan lebih senang jika Gus Samsudin menjadi dukun saja, tanpa mencampur adukannya atau menjadi YouTuber yang bisa menghibur masyarakat Indonesia tanpa perlu membawa nama agama. Maka, seperti inilah saran Dery Sulaiman untuk Gus Samsudin. Jadi ini guru-gurunya Mas Samsudin ya, tegurlah muridmu. Ya, kan dia mengaku menisbatkan banyak guru ya. Saya belajar dengan kiai ini. Ya. Dan saya rasa orang kampung dia juga malu gitu. Kita aja malu ya. Diketawakan sama Dr. Richard kan non muslim. Denny Sumargo juga non muslim. Jadi aku rasa ya udahlah jadi pelawak aja. Jadi artis nggak apa-apa. Kita oke fine aja kalau dia viral, dia terkenal ya. Kita nggak ada hasad, nggak ada. Pokoknya Gus, orang manggil beliau Gus Samsudin. Channel beliau juga beliau mau manggil dia Gus kan. Ya, kalau Marcel panggil dia Mas ya, Mas Samsudin, Mas Udin. Tawadhu'lah, be humble, letakkan diri di bawah rumput. Nah, itu yang diajarkan agama. Banyak orang alim, saya ketemu banyak orang-orang yang punya maudah, mau jaga kesaktian ya, tapi dia nggak mau, dia tersembunyi. Mereka pun nggak sadar kalau mereka tuh alim, mereka tuh nggak mau disanjung-sanjung, memamerkan kesaktiannya. Jadi ini kan konten, nggak apa-apa. Banyak orang punya kontennya, dia memilih image jadi pemburu hantu. Itu kan kita tuh ada skripnya, ada skenarionya, dan kita tahu itu hiburan. Atau mandiin kuntilanak, kan kita itu semua settingan semua kan. Atau konten ada orang yang pura-pura bisu, tidak bisa ngomong, pura-pura gagap. Ada yang dalam konten itu dia pura-pura tuli, ya. Ada yang pura-pura gila, ya. Nah, jadi Mas Samsudin ini pura-pura jadi dukun aja lah gitu, pura-pura aja, tanpa harus menerima pasien, karena bermain dengan penyakit orang, mendoakan orang boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi ya janganlah, ini too much bagi saya, karena banyak sekali orang yang nge-mention saya, makanya saya harus bicara. Saya rasa ya mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya, Mas Samsudin bertaubat,
banyak-banyak istighfar, minta ampun, merenung lah, masuk ke kamar merenung, ya Allah, kenapa satu Indonesia orang, aku bikin konten ya 15 juta mungkin kurang lebih 14 juta lebih orang nonton, ya, itu 100%. Iya, maksudnya tidak suka dengan apa yang dia buat. Ya, jadi aneh, ya aneh juga kalau ada orang yang masih mendukung apa yang dia buat. Ya, mudah-mudahan dia nonton tayangan ini. Ya ngaku aja gitu, apa susahnya. Oke, semua orang Indonesia, aku ini acting, itu semua settingan tuh yang aku temukan itu tuh sudah ini, itu lumpur, itu yang ada di dalam kelapa tuh aku udah masukin duluan. Jangan ngotot itu ilmu kesaktian gitu. Itu kan udah dibongkar. Itu udah dibongkar. Tuh keris itu aku udah beli, aku beli itu ada baterainya kan. Nggak apa harus bilang itu maunah itu. Paham nggak? Itu maunah. Itu kayak kalau nabi-nabi punya mukjizat, wali-wali punya karomah. Kalau orang kita biasa ini punya maunah, ini pertolongan Allah. Memang Allah kuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi, pasti. Apa yang Allah nggak bisa buat? Ya, mengeluarkan onta dari batu aja lo bisa buat, menggerakkan mata di teor lo bisa buat. Tapi itu bukan untuk dijadikan konten, bukan untuk dijadikan aku orang hebat, aku di bacok nggak apa-apa, aku di ini nggak apa-apa, aku dipukul nggak apa-apa. Itu kan konten, kita semua tahu itu konten. Tapi jangan bilang itu, ini barokah salawat saya bisa begini, barokah dari ayat ini saya bisa begini. Fine ya, ngerti ya. Jadi itu ya, nasihat saya ini sebagai saudara muslim, saya menasihati diri saya dan semua orang. Jangan kalian meminta kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk. Jangan takut kepada makhluk. Ada masalah minta kepada Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.